Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali kita dalam pelajaran prakarya kewirausahaan dengan materi sistem pengolahan makanan internasional. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengolahan makanan internasional, di mana makanan internasional dibagi menjadi dua, yaitu makanan kontinental dan makanan oriental. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi tersebut. Masih dengan kompetensi dasar yang sama, yaitu menganalisis sistem pengolahan makanan internasional dari bahan pangan nabati dan hewani. Nah, tujuan pembelajaran kita, di mana kalian dapat menganalisis tahapan proses pengolahan makanan internasional dari bahan pangan nabati dan hewani. Nah, kita lanjutkan materi masih di makanan kontinental. Saat ini, susunan menu makanan kontinental disusutkan menjadi 3, yaitu appetizer, main course, dan dessert. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, appetizer atau makanan pembuka. Nah, appetizer dalam bahasa Indonesia yaitu hidangan pembuka. Sedangkan istilah Perancis menyebutnya hors d'oeuvres atau starter. Appetizer merupakan pengantar untuk menikmati hidangan utama atau main course. Sebagai hidangan pembuka, appetizer berfungsi untuk membangkitkan selera atau merangsang nafsu makan. Nah, kita masuk ke yang kedua, bagian kedua, main course atau makanan utama. Nah, makanan utama atau main course adalah hidangan pokok dari suatu susunan menu lengkap. Ukuran porsi main course lebih besar dari appetizer. Main course disajikan lengkap terdiri dari makanan sebagai sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Nah, contoh yang bersumber dari karbohidrat misalnya kentang, nasi, pasta. Sedangkan yang bersumber dari protein dan lemak contohnya daging, unggas, ikan, telur. Sedangkan yang bersumber dari vitamin dan mineral misalnya sayuran. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu dessert atau makanan penutup. Nah, dessert atau hidangan penutup berfungsi menghilangkan kesan dari rasa hidangan sebelumnya atau main course. Nah, dessert disebut juga hidangan pencuci mulut atau rasa dessert ini umumnya manis. Nah, dessert terdiri dari 3 macam, yaitu hot dessert, cold dessert, dan frozen dessert. Nah, hot dessert disajikan dengan suhu 60 derajat. Misalnya kue sus isi manis, cake puding, roti puding karamel, pancake, dan sebagainya. Sedangkan cold dessert dihidangkan pada suhu 10 sampai 15 derajat Celcius. Contohnya misalnya cocktail, puding, dan sebagainya. Nah, sedangkan frozen dessert dihidangkan pada suhu 0 derajat Celcius. Misalnya ice cream, sorbet, punch, dan sebagainya. Nah, itulah tadi tentang makanan kontinental. Nah, selanjutnya kita masuk kepada masakan oriental. Nah, apa sih itu masakan oriental? Masakan oriental merupakan jenis masakan yang berasal dari negara kepulauan daerah Asia. Baik itu negara Timur Tengah, Asia Tenggara, dan Asia Timur Jauh. Misalnya Cina, Indonesia, Jepang, India, Arab, Pakistan, dan negara timur lainnya. Nah, masakan oriental adalah perpaduan dari beberapa resep masakan di Asia yang mudah dikenali dari tampilan, aroma, dan rasanya. Nah, karena masakan oriental selalu menggunakan bumbu utama seperti bawang putih, kecap asin, kecap ikan, saus tiram, saus tomat, minyak wijen, dan lain-lain. Nah, masakan oriental biasanya dihidangkan sebagai makanan pokok seperti nasi, mie, ataupun jagung, sehingga mengandung lebih banyak karbohidrat daripada protein hewani dan nabati. Masakan oriental cukup bervariatif dalam menggunakan bahan makanan dari sayur-sayuran, daging, dan makanan lainnya. Nah, sebagai latihan, kalian cari 3 contoh makanan kontinental dan 3 contoh makanan oriental. Nah, demikian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.